Ini dia format dan panduan mengisi surat lamaran untuk kamu yang ingin melamar di CPNS Kemdikbudristek atau Kemendikbud. Wah, seperti apa ya surat lamarannya? Yuk kita isi bareng-bareng. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar CPNS. Langsung aja kita bahas, ini dia format dan panduan mengisi surat lamaran di CPNS Kemdikbudristek. Nah, ini dia tampilan dari surat lamaran untuk kamu yang ingin melamar di Kemdikbudristek CPNS. Nah, surat lamaran ini diketik atau ditulis tangan, jadi bisa pilih salah satu ya. Kemudian surat lamaran ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu diberi tanggal sesuai rentang tanggal pendaftaran. Kemudian surat lamaran wajib ditandatangani serta dibubuhi e-materai atau materai elektronik Rp10.000. Kemudian format surat lamaran ini dapat diunduh pada laman casn.kemdikbud.go.id. Lalu bagaimana ya cara mengisi surat lamaran ini? Yuk kita isi bersama. Nah, sekarang kita saatnya untuk membuat surat lamaran untuk kamu yang ingin melamar di CPNS Kemdikbud. Nah, surat lamaran ini sudah ada di lampiran kedua dari informasi CPNS di Kemdikbudristek ya. Seperti ini. Dan karena kita akan mengetik ulang, maka kita siapkan file Word ya. Nah, ini sudah siap. Nah, tulisan lampiran 2 ini dihapus, gak apa-apa ya. Kemudian lalu kita buat surat lamaran. Untuk di atas kita bikin ini ya, keterangan surat lamaran. Nah, untuk editing margin, tebal tipisnya huruf, kemiringan, dan sebagainya, kita atur nanti ya. Yang jelas sekarang kita tulis dulu apa adanya. Oke, kita tulis surat lamaran. Kemudian kita tulis kota, tanggal, bulan yang masih berada pada rentang pendaftaran. Kota Surakarta, 10 September 2024. Kemudian, yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, berhubung tulisan riset dan teknologinya di bawah, jadi kita ikut di bawah ya. Oke, Jakarta. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ratna Damayanti. NIK 350810109006. Tempat, tanggal lahir 16 September 1996. Jenis kelamin wanita. Pilihannya pria atau wanita ya. Kemudian alamat domisili saat ini ditulis ya, Jalan Arjuna 01 RT 01 RW 03 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Alamat sesuai KTP. Nah, berhubung alamatnya sama, jadi ini langsung kopas aja ya. Selanjutnya nomor ponsel 085840480480. Oke, surat elektronik atau email ratnadamayanti@gmail.com. Pendidikan, ini pendidikan terakhir ya. Pendidikan S1 Sistem Informasi. Perguruan tinggi Universitas 11 Maret. Jenis kebutuhan, kita pilih salah satu ya. Kebetulan saya melamar bagian umum, maka tulis umum. Karena ada beberapa pilihan untuk kamu yang merupakan lulusan terbaik berpredikat dengan pujian, atau kamu yang merupakan penyandang disabilitas, atau kamu yang merupakan putra-putri Papua atau putra-putri Kalimantan. Kemudian, jabatan yang dilamar. Analis sumber daya manusia, aparatur ahli pertama. Selanjutnya, penempatan. Penempatannya ada di sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah penempatan. Tadi saya pilih yang ini, analis sumber daya manusia, aparatur ahli pertama, maka saya tulis penempatannya di Sekretariat Jenderal Pusat Prestasi Nasional, Subbagian Tata Usaha. Kita lanjut. Kemudian di bawahnya nih kasih spasi. Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat mengikuti
seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hasil scan dokumen kelengkapan asli yang sesuai dengan ketentuan pada pengumuman dan telah diunggah sebagai berikut. 1. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah. Di sini menulis pas foto terbaru saja sudah cukup karena sudah mewakili. Yang jelas nanti pas foto kita harus berlatar belakang warna merah, oke? Kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, di sini saya menggunakan KTP dan tidak menggunakan yang lain. Karena di sini ada pilihannya ya. Kalau untuk kamu yang nggak punya KTP, yaitu surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena saya nggak pakai suket ya, langsung pakai KTP, maka ditulisnya KTP aja. Oke, nomor 3, ijazah. Dan di sini saya tidak melanjutkan kalimat selanjutnya ya, karena saya nggak menggunakan surat keputusan penyetaraan ijazah. Biasanya di sini digunakan untuk yang lulusan luar negeri. Saya cukup menggunakan ijazah saja. Kemudian yang keempat, transkrip atau daftar nilai. Karena di sini saya hanya menggunakan transkrip, biasanya daftar nilai buat lulusan SMA ya biasanya ya. Di sini saya menggunakan transkrip saja. Selanjutnya 5, surat pernyataan data diri pelamar yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Di sini kalimatnya tidak saya lanjutkan, yang penting yang jelas nanti udah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Oke. Nomor 6, surat atau sertifikat tangkapan layar akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi. Nah, ini kita tulis karena saya punyanya sertifikat, maka saya tulis sertifikat. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Kebetulan saya punya dua-duanya, jadi saya tulis dua-duanya. Dan yang saya gunakan adalah sertifikat karena memang sertifikatnya sudah ada. Selanjutnya, akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kita lihat nih, nomor 7 ada bintang 1. Berkas nomor 7 dan 8 hanya berlaku bagi jenis kebutuhan putra-putri Papua. Berhubung saya bukan keturunan putra-putri Papua, maka tidak saya tulis. Oke, nomor 8, surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Ini juga bintang 1 dan untuk kebutuhan putra-putri Papua. Selanjutnya nomor 9, surat keterangan resmi dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat disabilitas yang dialami. Nah, ini ada bintang 2 nih. Nah, ini tidak saya perlukan, jadi akan saya hapus. Nah, bintang 2 ini hanya berlaku bagi jenis kebutuhan penyandang disabilitas. Oke, di sini ada catatan, bintang 1 maupun bintang 2 dapat dihapus jika tidak diperlukan. Kebetulan tidak saya perlukan, maka ini saya hapus dan tidak saya tulis. Lalu nomor 10, dokumen persyaratan lain sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar. Berhubung jabatan yang saya lamar tidak memerlukan dokumen persyaratan lain, maka ini selesai. Dan kita lanjut pada paragraf penutup. Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan atau kelulusan saya pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2024. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita kasih enter, hormat saya, koma. Nanti di sini dikasih materi dari tanda tangan ya. Nama lengkap dalam kurung Ratna Damayanti. Yeay, selesai. Nah, sekarang kita mulai atur ya. Ini karena rapat sekali, maka kita bisa rapatkan juga spasinya jadi
1,15, kemudian kita remove space after paragraph. Di sini juga tidak menggunakan font Calibri ya. Kita coba apakah dia menggunakan, oh ternyata dia menggunakan font Times New Roman. Oke, pas di satu halaman. Oke, ini surat lamaran kita taruh di tengah. Kita tebalkan di tengah. Kemudian yang ini yang kota, tanggal dan bulan, surat lamaran ini dibuat, ditaruh di sebelah kanan. Kemudian ini sudah nomor ponsel ini. Oke. Selanjutnya, nah ini seluruh ini ada di pinggir ya. Dengan ini. Oke. Nah, ini kita rata kanan kiri. Nah, sudah. Nah, kemudian ini ada di sebelah kanan. Ini karena spasinya kurang buat materai, jadi kita tambahin enter. Oke, sepertinya segini cukup. Nanti di sini ya tanda tangan dan materai. Oke, nah inilah dia format surat lamaran untuk kamu yang ingin melamar Japanes di Kemendikbudristek. Semoga berhasil. Nah, itulah dia format dan panduan mengisi surat lamaran di Japanes Kemendikbudristek. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyimak. Semoga harimu menyenangkan.